pengambil keputusan. Kemudian kedua, kejadian yang sering terjadi di perusahaan adalah mempunyai banyak supplier. Maka dari itu sangat penting untuk memilih supplier bahan baku agar memperoleh hasil produksi yang bagus dan konsisten. Dan yang paling utama ialah salah satu perusahaan yang membutuhkan sistem penunggu keputusan pemilihan supplier bahan baku ini adalah PT Sukses Super Makmur, di mana tempat saya bekerja. Kemudian lanjut ke rumusan masalah. Ada dua, yaitu poin pertama, bagaimana sistem informasi menentukan supplier di Departemen Purchasing pada Sukses Super Makmur yang saat ini sedang berjalan. Kedua, bagaimana merancang aplikasi sistem pendukung keputusan untuk menentukan supplier dengan metode Simple Additive Weighting atau SAW pada Sukses Cipta Makmur agar lebih efektif dan efisien. Kemudian batasan masalah, saya ada 3 poin di batasan masalah 3 ini. Yang pertama, pada penelitian ini hanya memilih supplier bahan baku spare part. Kemudian pada penelitian hanya menggunakan metode SAW sebagai metode sistem pendukung keputusan. Dan yang terakhir, penelitian ini hanya dilakukan di PT Sukses Makmur. Lanjut pada tujuan, adapun pada tujuan penelitian ini, yang pertama yaitu untuk mengetahui supplier sistem yang berjalan di PT Sukses Makmur ini bagaimana sih, dan kedua untuk merancang sistem pendukung keputusan membantu menentukan supplier bahan baku spare part untuk PT Sukses Makmur. Kemudian di landasan teori, saya mengambil 2 kutip, yaitu menyatakan bahwa sistem pendukung keputusan SPK merupakan salah satu sistem yang berbasis komputer yang dapat membantu dalam proses pengambilan keputusan. Menurut Mukorobin, Apriani, dan Isrini pada tahun 2019 pada halaman 1. Dan menurut Ranisa dan Kirman pada tahun 2022 halaman 1 menyatakan, konsep dasar SAW itu adalah mencari penjumlahan terbobot dari kinerja setiap alternatif pada semua atribut. Metode SAW membutuhkan proses normalisasi metrik keputusan atau X ke suatu skala yang dapat membandingkan dengan semua rating alternatif yang ada. Lanjut, untuk metode penelitian ini saya menggunakan 3 metode. Yang pertama, observasi, wawancara, dan literatur. Pada observasi ini saya melakukan pengamatan di PT Sukses Cipta Makmur ini, khususnya pada Departemen Purchasing. Bagaimana sistem yang berjalan, dan bagaimana masalah yang sedang terjadi. Kemudian metode wawancara, saya melakukan wawancara face to face dengan departemen terkait mengenai permasalahan yang dialami dan kebutuhan apa sih yang diperlukan pada sistem yang dibuat di Departemen Purchasing ini. Kemudian yang terakhir, studi literatur, melakukan pengumpulan data, membaca jurnal dan sumber lainnya yang berkaitan dengan topik yang diambil pada penelitian ini. Baik Bapak Ibu, sistem yang berjalan di PT Sukses Cipta Makmur ini saat ini yaitu dengan 3 aktor, yaitu kepala produksi, purchasing, dan manajer. Jadi alurnya, kepala produksi memberikan informasi bahwa apa saja sih yang dibutuhkan, bahan baku apa yang dibutuhkan, kemudian membuat formulasi atau form berdasarkan permintaan produksi. Sedangkan purchasing memberikan formula melakukan pembelian sesuai formulasi dan melakukan perhitungan manual. Jadi sistem yang masih berjalan saat ini yaitu manual, tidak menggunakan sistem komputerisasi. Baik membuat laporan hasil atau riset supplier, melakukan pengendalian dan evaluasi, dan kemudian menampilkan laporan. Adapun manajer hanya memberikan formula pembelian dan laporan, atau mengevaluasi laporan itu sendiri. Lanjut, dan di sini sistem yang saya usulkan dengan 3 aktor tersebut, yaitu sistem SPK itu sendiri dengan atribut-atribut atau aktor yang ada di use case ini. Yang pertama user, admin, dan manager. Admin dengan dia login untuk sistem ini ke kriteria, subkriteria, alternatif, dan penilaian. Kemudian menemukan laporan. Sedangkan user sama dia untuk menentukan kriteria, subkriteria, dan laporan. Adapun manajer hanya melihat laporan dan mengevaluasi. Baik, dari kesimpulan yang saya presentasikan tadi, bahwa penentuan supplier terbaik pada depan proses PT Sukses Cipta Makmur saat ini masih belum menerapkan metode sistem pendukung keputusan. Pada tahap pemilihan supplier ini, nilai yang digunakan hanya sebatas bagus, cukup bagus, dan kurang bagus.
Artinya hanya menggunakan sistem Excel atau manual. Dalam pembuatan sistem pendukung ini, Pronsel terbaik dengan menggunakan metode SAW dengan bahasa pemrograman PHP, database, MySQL, use case, activity diagram, sequence diagram, dan class diagram. Kemudian aplikasi untuk membantu proses penilaian kelayakan dengan menggunakan metode SAW telah diselesaikan dan berjalan dengan baik. Adapun saran, perlu adanya pengawasan dan pengontrolan dalam melaksanakan sistem ini sehingga dapat menjalankan dengan baik atau sesuai dengan rencana. Dan apabila terjadi kekurangan ataupun terjadi kesalahan pada sistem yang baru dapat segera dari solusinya guna penyelesaian dan perbaikan. Dan harapan saya adanya pengembangan lebih lanjut dari sistem ini yang telah saya buat dan saya rancang sehingga dapat menghasilkan sebuah aplikasi yang dapat memenuhi banyak keperluan dalam proses pengembalian keputusan. Baik Bapak Ibu, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan untuk dalam ini materi ya Bapak Ibu. Saya izin untuk mendemokan aplikasi. Oke, waktu 5 sampai 8 menit ya untuk demo. Oke Pak. Baik Pak. Baik, Bapak Ibu, terima kasih atas kesempatannya. Ini sebuah aplikasi yang saya rancang untuk metode sistem uh, SPK. Baik, kita login. Jika password salah, maka dia salah, Pak. Sudah masuk. Nah, ini password yang benar. Ini halaman utama beranda dalam sistem ini. Selamat datang, Bapak Ibu, untuk di sistem keputusan pemilihan supplier berbasis web menggunakan metode simple additive testing. Baik, kita masuk ke menu barang. Di menu barang ini ada nama barang, jenis barang, satuan, dan artinya ini jenis supplier ya, jenis supplier yang dihasilkan atau diproses di supplier itu sendiri. Adapun suppliernya di PT Sistem ini saya ambil 7 supplier yang saat ini sedang berjalan di PT Sukses Cita Makmur. Jenis ada nama supplier, jenis supplier, PIC, alamat supplier, dan telepon. Ini ada menu opsinya Bu, bisa tambah nama supplier, jenis supplier. Saya di sini coba tambah. Coba ke beranda deh, Tian. Ke beranda. Baik Pak. Oke, masuk ke barang. Barang. Oke, daftar barangnya cuma satu. Iya, karena bahan bakunya hanya material Pak. Oke. Saya jadi ngambil bahan baku. Jadi Jenis supplier, barangnya, gimana Pak? jenis barangnya cuma satu juga. Kalau jenis barang yang dihasilkan spare part itu kan banyak Pak, tapi untuk bahan bakunya hanya satu Pak. Jadi yang berbentuk koil, yang masih besi, artinya masih Oh, besi mentah. Jadi oke. nanti di mesin itu dicetak untuk beberapa jenis barang atau spare part gitu Pak. Oke, supplier Nah, untuk banyak deh. supply ini ada 7 supplier Pak. Oke, nggak apa-apa. Udah terus ke langsungnya kategori, kriteria. Kriteria Pak, masuk ke kriteria. Di sini saya ambil 4 kriteria dari ketepatan pengiriman, pelayanan, kualitas produk dan harga. Adapun ketepatan pengiriman termasuk cost karena semakin cepat dia semakin baik. Sedangkan pelayanan termasuk benefit ya, Bu. Semakin bagus, semakin ini dia semakin baik Oke, pula. sub bobot penilaian. Ya, Oke. SAP ada SAP. Ini udah saya tentukin bobot-bobotnya, Pak. Ah, Nah, masuk ke bobotnya. kriteria bobot. Di sini bobot jenis barang, ketepatan pengiriman. Oke, Bobotnya apa aja penilaian. sih yang menjadi indikatornya apa, Mas? Ini jenis barang kan tadi material, Bu. Terus? Terus pilih ketepatan bobotnya ini 6 sangat rendah, 7 rendah, 8 tengah, 9 tinggi, dan 10 sangat tinggi. Ini saya udah buat bobotnya di sini
Nah, untuk jenis barangnya material dan ketepatan pengirimannya di angka 9, Bu. Pelayanannya di angka 8, kualitas produk di angka 10, dan harga di angka 9. Nah, di sini masuk ke penilaian, Bapak Ibu. Nah, di sini saya juga udah buat penilaian masing-masing supplier. Di sini PT Multi dengan ketepatan pengirimannya cukup tepat waktu, pelayanan cukup baik, kualitas cukup baik, dan harga 12.000 sampai dengan 15.000. Hasil akhir skor. Hasil akhir laporan, Pak. Sini kita pilih jenis barangnya. Nah, ini tadi yang kita tentukan, yang saya tentukan untuk nilai bobotnya. Terus ini hasil perhitungan dari normalisasi matrik keputusan, Pak. Jadi ketepatan pengiriman ini masuknya ke mana? Apa ke pos kah atau benefit kah? Jika pos, maka rumusnya dibagi dengan nilai minimum, Pak. Minimum dibagi dengan nilai kriteria ini sendiri. Maksudnya ini sendiri. Jadi hasilnya di sini. Sesuai SAW. Yang menang? Ya. Jadi yang rekomendasi pemilihan supplier jatuh pada PT Megan Castle International dengan nilai 32,8. Nah, untuk cetak laporannya seperti ini, Pak. Jadi udah urut dia, Pak, dengan nilai material dan ini tanggal dibuatnya. Ini Mas, coba. Sistem ini mengakomodir misalnya yang supplier terbaik itu PT Megan misalnya ya. Ya, Bu. Megan, tapi di situ ada breakdown jenis ininya ya, materialnya, ketepatan waktu dan lain-lain itu jadi terlihat gitu. Oh, materialnya dia nilai sekian. Ketepatan dia dalam pengiriman sekian. Ini sekian gitu nggak bisa ya. Jadi di dalam laporan ini kayak ini PT Megan. Ada kolom lagi materialnya bagaimana. Yang kedua, ketepatan waktu. Yang ketiga apa. Terus nanti nilai hasil akhirnya itu ketahuan sekian gitu. Di laporannya, Bu, ya? Iya, harus jadi tahu. Jangan materialnya aja kan yang dinilai kan indikatornya tadi ada beberapa, ada 4 kan. Ya. Nah, Baik. empatnya tuh terlihat di sini. Oh, materialnya nilainya sekian. Ini aja di atas tuh judulnya ada Ditambah database-nya, Bu, ya? Di double database-nya, Bu, ya? ketepatan waktu, kemudian apalagi ada 4 tadi. Nanti nilainya di bawahnya ada nilai-nilai dan nilai akhir. Kalau seperti ini sih yang terlihat sih seolah-olah kamu menilainya hanya materialnya aja. Dari kualitas material, yang lainnya enggak ada nilainya. Baik, jadi gini, Bu, untuk sistem ini sih memang diperuntukkan hanya untuk menentukan supplier mana sih yang ini dengan bahan baku apa yang diproduksi oleh supplier itu sendiri. Jadi jenis produksi supplier itu sendiri apa, jenis barangnya material. Jadi nanti mungkin kalau misalnya ada bahan bakunya atau kapas kah, kertas kah, nah mungkin di sini jenis. Jadi nanti kalau bagi Ibu ini ya, insya Allah saya tambahkan, Bu. Jadi laporannya mungkin lebih detail, Bu, ya. Lebih detail ya. Jadi indikatornya tuh masuk semua, masukkan di situ terus kemudian nilai akhirnya ya. Kayak ini, Tian coba masuk ke tadi ke web kamu. Ke webnya ya, Pak, ya? Sebentar, Pak. Back aja atau Ke sini, Bu, ya. Ke bawah nggak usah. Di sini aja. Nah, Terus pricingnya. Nah, ini. Kan ada ketepatan pengiriman, jadi ini yang ditampilkan. ada kualitas produk, harga ini loh. Baik. Ya. Jadi misalkan si Megan harganya 8, si Sri Jiti kan 9 kan. Nah, misalkan urut aja begini, ternyata bosnya, oh saya sementara harga dulu deh, entah bobotnya kamu rubah, sebenarnya kan bobotnya kamu rubah kan, kalau cara benar ya. Iya, baik, Pak. Nanti itu, jadi maksudnya Buin ada kriterianya ini nanti ditampilkan di penilaian. Jadi ntar bos juga tahu, oh ini karena ini, karena ini. Oh iya, jadi lebih terperinci, Pak, ya? Iya. Baik, Pak. Nanti saya revisi, Pak. Ditambahin aja, itu harusnya nggak susah sih, ya. Iya, Pak. Baik, Pak. Buin ada lagi, Buin? Udah Pak, cukup. Iya, kamu kerja di sini ya, di SKM ya? Iya, di SKM, Pak.
Iya kelihatan. Dia kerja di sini jadi agak sedikit paham ya kamu ya. Paham Iya. maksudnya Ya paham. Pak, benar Bu. Dan IPK kamu berapa ya? Alhamdulillah Bu, Pak di angka 3,7 Ya untuk udah. sekarang. Kamu basis data dapat berapa? Basis data kebetulan Bapak yang mengajar waktu itu. Dapat Saya C. masih ingat di semester 3 saya mendapatkan nilai A dari Bapak. Terima Oh, kasih banyak Pak dapat. atas nilainya. Sama-sama. Ibu Win juga Saya sama, saya juga dapat nilai A dari Ibu. Terima kasih Bu. Oh saya enggak nggak di kamu dapat nilai A kamu. Ya dari Ibu. ya skripsi kamu lumayan rapi, tapi nanti ada perbaikan dikit. Kamu lihat deskripsinya. Untuk Baik Pak. program sih bagus, lebih bagus lagi kalau kamu presentasikan, Pak ini saya bikin program Pak buat ini. Harusnya nggak ada konflik lah. Kamu kerja di sana, kalau mau diterapkan silahkan, kalau bisa terapin gitu kan. Sayang ini. Oke, Eh, jadi ya, sosialisasi Pak ya. sosialisasi kalau bisa diterapin kan bisa aja Benar nanti Pak. itu jadi promosi, ya Yan ya. Ya, ya semoga Pak. Mudah-mudahan. Saya sih udah wawancara dengan bagian terkait Pak ya, dengan kepalanya ya. Dia setuju dan alhamdulillah eh, mendapatkan rekomendasi bahwa sistem ini boleh tuh diterapkan di SM karena di SM sendiri masih manual. Jadi Iya, alhamdulillah jadi direkomend ya Pak ya. ini ya, ya. Bagus dari saya sih cukup sih. Selamat saya lihat tulisan kamu juga skripsi kamu lumayan rapi dari UML dan lain-lain. Tapi nanti tetap ada koreksi. Kamu lihat di skripsi kamu dari sistem sih. Nanya satu deh. Selain SAW, ada metode apa lagi? Eh, ada metode AHP Pak. Terus? Kebetulan mungkin yang saya kuasain di metode SAW lebih simpel dan Hmm. mudah dimengerti Pak. Perhitungannya Nah, yang penting kamu tahu ada metode-metode apa aja ya dan ada sedikit. Nah, banyak sih Pak metode smart juga ada. iya, Smart. profiling juga ada. Cuma yang Ya, penting kamu udah tahu. Kedua, kalau lebih bagus lagi, ya kamu kalau udah dapat rekomendasi bagus. Kamu hitung. Tadi saya lihat permasalahannya kan kalau stok nggak ada, bubar lah. Maksudnya pendapatan menurun dan seterusnya ya. ya, Nah, kamu ntar pemilihan supplier juga masalah ketahanan dan lain-lainnya. Ntar kamu hitung tuh, nih misalkan stok habis, kita nggak produksi sehari, kamu hitung gaji karyawan sia-sia berapa, sales yang hilang berapa kalau bisa. Jadi bos kamu lebih yakin, wah kita bisa kehilangan 100 juta nih kalau stok hilang sehari aja, misalkan gitu ya. oh, benar baik Pak. Di bagian inventory Pak ya nanti Ya, sistem atau inventory. produksinya juga bisa kan nanti. Ya, benar Dari Pak. saya cukup, Ibu Win juga cukup ya. Cukup Pak, Hmm. cukup. Bagus ya Yan, pertahankan. Ya, Silakan ditutup dan nanti live ya biar yang lain lanjut. baik Bapak Ibu. Sebelumnya terima kasih banyak atas arahan dan masukan pada kesempatan ini dan semoga Bapak Ibu selalu dikasih kesehatan dan umur yang Amin. berkah. Nah, Amin. dari saya mohon maaf jika ada kesalahan kata dan eh, presentasi kali ini saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.